Kita lanjut guys, medan perang yang jatuh. Di medan perang kuno yang dipenuhi dengan segala macam bahaya, waktu terasa berjalan sangat lambat, karena langit ditutupi oleh energi spiritual yang kejam selama bertahun-tahun, siang dan malam sulit untuk diceritakan di medan perang. Tapi, terlepas dari lingkungannya, perang berburu yang brutal perlahan meledak seiring berjalannya waktu. Hanya dalam waktu beberapa hari, lebih banyak pasukan telah memasuki medan perang kuno ini, mencari-cari reruntuhan seperti tikus. Penemuan setiap reruntuhan akan disertai dengan kekuatan lain yang seperti hiu yang mendeteksi bau darah. Dengan demikian, reruntuhan telah menjadi mesin penggiling daging berdarah. Pertempuran tidak dapat dihindari untuk kepemilikan reruntuhan itu dan dalam pertempuran berdarah dan brutal itu, banyak ahli telah jatuh, dengan seluruh wilayah diselimuti pembantaian yang kejam. Tapi karena papan catur sudah dibuka, yang masuk adalah bidak catur, dan mereka yang bisa keluar hidup-hidup secara alami mengalami deathmatch yang sebenarnya. Pertempuran antara Great Havenlow Domain dan Divine Pavilion juga dengan cepat menyebar dalam beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, Mu Chen telah langsung mengejar pasukan Skycroak sejauh 1000 mil dan keributan yang disebabkan olehnya tidak dapat ditutup-tutupi. The Great Havenlow Domain dan Divine Pavilion adalah kekuatan puncak di wilayah utara, sehingga tindakan mereka akan sangat menarik perhatian orang lain. Jadi, ketika berita ini menyebar, itu menyebabkan sedikit keributan, terutama ketika Mu Chen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Fang Yi di level yang sama dan berakhir dengan keduanya terluka parah, lalu memerintahkan pasukan 9 Nether untuk menekan Fang Yi dengan bantuan Battle Wheel. Selanjutnya, ketika berita tentang dia menghalangi Raja Skycroak, Suba, menyebar, keributan itu berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah Dragon Phoenix Heaven, nama Mu Chen sudah beredar di wilayah utara, tetapi banyak orang masih meragukan peringkatnya sebagai yang ketiga dalam catatan Naga Phoenix. Itu karena, dalam pandangan mereka, alasan mengapa Mu Chen menjadi dermawan terbesar dari surga Naga Phoenix sangat terkait dengan bantuan Putri Kaisar Api. Jadi prestasinya telah menimbulkan banyak keraguan. Tetapi semua keraguan itu telah hancur pada saat ini. Beberapa bulan yang lalu, Mu Chen baru saja berhasil menghentikan Pangeran Netherworld di surga Naga Phoenix dengan seluruh kekuatannya dan masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu hanya 3 hingga 4 bulan yang singkat dan dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan penguasa catatan Naga Phoenix, Fang Yi, dengan hasil keduanya terluka parah. Pertumbuhan kekuatannya adalah sesuatu yang membuat orang lain tercengang. Selain itu, di antara berita yang membuat banyak ahli tercengang termasuk fakta bahwa Mu Chen benar-benar dapat memimpin Battle Wheel. Selanjutnya, dia juga berhasil memperbaiki Spirit of Battle Wheel. Jika dia memiliki kekuatan yang terkumpul di hadapannya, dia bahkan bisa menekan Fang Yi dan menghadapi Tuan Langit Suba, seorang ahli veteran. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat pasukan lain memandangnya dengan hati-hati dan tidak lagi memperlakukan Mu Chen sebagai seorang greenhorn. Saat pertempuran kejam secara bertahap terungkap dalam perang berburu, nama Mu Chen juga secara bertahap menyebar. Kecuali kali ini, tidak ada yang meragukannya lagi. Energi spiritual kekerasan meledak di wilayah itu, membentuk kekuatan yang menembus ruang angkasa, mengurangi seorang ahli yang dikirim terbang ke darah. Pangeran Netherworld menarik tinjunya tanpa emosi. Sebelum turun dari langit, ada sosok yang melintas di sampingnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Mu Chen, Pangeran Netherworld menyipitkan matanya dengan kilatan keheranan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan olehnya akan mengalami peningkatan seperti itu hanya dalam waktu beberapa bulan. Dia mampu bertarung dengan Fang Yi dan memiliki kesimpulan di mana keduanya terluka parah. Pangeran Netherworld perlahan menarik tangannya, lalu berbalik dengan suara dinginnya yang menyebar ringan di atmosfer. Saya awalnya ingin mengalahkan Fang Yi sendiri, tapi karena kamu bisa bertarung dengannya sampai level ini, maka aku akan berurusan denganmu dulu, jika kita bertemu satu sama lain, tapi kali ini, tidak ada yang menyelamatkanmu. Di reruntuhan kuno, Battle Wheel yang tak terbatas telah menyebar dengan pasukan skala besar di langit. Berdiri di atas pasukan itu adalah sosok yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan lautan Battle Wheel di bawah kakinya. Orang ini menyeringai ketika dia melihat ke depan, ada juga pasukan di depannya, tetapi kehendak pertempuran pasukan itu praktis telah ditekan olehnya. Kalian semua, mati,
Dia dengan sinis tertawa dengan nada haus darah. Dia mengepalkan tinjunya dan lautan Battle Wheel bersiul, membentuk ular piton besar berwarna merah darah. Itu sebenarnya adalah Spirit of Battle Wheel juga. Ekor ular piton yang sangat besar, yang dibentuk oleh Battle Wheel yang tak terbatas, langsung menembus wilayah ini. Itu seperti kapak besar yang mengiris pasukan di depannya. Seketika, ada jeritan tak berujung yang bergema dengan siluet jatuh dari langit dengan darah di atasnya. Sosok itu tersenyum, sebelum menoleh dan melihat siluet lain sambil tersenyum. Tuan Istana Muda, orang yang Anda bicarakan disebut Mu Chen, kan? Namanya telah menyebar seperti api, sekarang. Di balik siluet itu, ada wajah gelap. Itu adalah Liu Yan dari Istana Mendalam Langit. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Setelah tubuhnya dihancurkan di Dragon Phoenix Heaven, ayahnya telah menghabiskan banyak usaha untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Kalau tidak, dia akan benar-benar lumpuh sekarang. Aku tidak pernah menyangka bocah itu bisa memimpin Battle Wheel dan bahkan memurnikan Spirit of Battle Wheel, Liu Yan berkata dengan menakutkan. Sosok itu tersenyum ketika dia menjilat bibirnya yang merah dan pembuluh darah di matanya menjadi lebih terlihat. Dia dengan ringan berkata, Tuan Muda Istana, mengapa kita tidak melakukan perdagangan? Aku akan membiarkan Mu Chen berlutut di depanmu seperti anjing selama kamu bisa membantuku menjadi Komandan Agung Istana Mendalam Langit. Liu Yan menyipitkan matanya dengan cahaya menyeramkan yang memancar dari matanya. Dia hanya merenung sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Ini adalah dataran, kecuali bahwa itu dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung banyaknya dengan darah yang sekarat di tanah ini. Di sebuah bukit kecil duduk seorang wanita muda, dengan rambut hitamnya tergerai. Matanya diam-diam melihat kekacauan ini dengan banyak pasukan hitam menyebar di belakangnya. Bahkan pernapasan mereka disinkronkan, dengan kehendak pertempuran tak terbatas mereka menyebar di wilayah ini. Setiap tatapan memuja saat mereka melihat siluet lemah wanita muda itu. Sesosok tiba-tiba tiba di belakang wanita muda itu dan yang terakhir perlahan membuka matanya. Komandan, ada informasi dari Xiao Fang. Sosok di belakang wanita itu dengan lembut berkata sambil melanjutkan, dia ingin meminta komandan untuk berurusan dengan Mu Chen dari domain Great Heaven Law. Dikatakan bahwa Mu Chen juga telah memurnikan roh kehendak pertempuran, dan Tuan Fang mengatakan bahwa jika Anda bersedia berurusan dengan Mu Chen, dia bersedia untuk mendapatkan ramuan pengisi jiwa 9 surga untuk saudara perempuan Anda. Mendengar kata-kata, Nine Heavens Soul Replenishing Herb, mata wanita muda yang tampak seperti jurang akhirnya berdesir. Dia mengangkat pipi ovalnya dan mengangguk. Mengerti, kebrutalan telah menyelimuti medan perang yang luas dan tak berujung ini setiap saat, dan seiring berjalannya waktu, pertempuran yang lebih kejam terjadi, yang lemah menjadi mangsa yang kuat terjadi di sini tanpa pengekangan. Setelah menyebabkan gemuruh besar mengalahkan beberapa pasukan paviliun surgawi, sebagai protagonis dari topik tersebut, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Dia mulai menggunakan kompas spiritual sepenuhnya setelah upaya yang dia habiskan untuk merekrut 4 raja dan 4 pasukan yang kuat. Dia telah berusaha untuk mendapatkan pelet asal jatuh setiap saat. Dengan cara ini, siapa tahu, dia mungkin memiliki cukup uang untuk memungkinkan penguasa pasukannya mendapatkan inisiatif untuk memasuki perbendaharaan alam penguasa bumi. Oleh karena itu, Mu Chen pasti tidak bisa membiarkan artefak surgawi seperti itu, kompas spiritual terbuang sia-sia. Di bawah pencarian kekuatan penuh dari kekuatan besar mereka, dan dengan bantuan kompas spiritual, mereka telah memperoleh panen yang sangat mengejutkan hanya dalam 4 hari. Hanya dalam 4 hari, mereka telah menemukan lebih dari 30 reruntuhan. Di antara mereka, ada sekitar selusin dari mereka yang tidak berada di level reruntuhan kelas 3 dan 10 di level reruntuhan kelas 3, mereka bahkan berhasil menemukan reruntuhan kelas 2. Di antara lebih dari 30 reruntuhan itu, mereka telah memperoleh hampir 10.000 pelet asal jatuh, memisahkan panen mereka, masing-masing kekuatan telah memperoleh setidaknya 2.000 pelet asal jatuh. Panen seperti itu bahkan membuat seseorang dari bantalan Mountain Splitting King menunjukkan ekstasi di wajahnya. Jika mereka berkeliling mencari secara membabi buta, mendapatkan lebih dari 2.000 pelet asal jatuh dalam 4 hari pada dasarnya adalah mimpi. Tapi Mu Chen cukup puas dengan ini. Itu karena, ketika mereka menemukan beberapa reruntuhan, itu juga menarik perhatian kekuatan lain. Tetapi ketika pasukan itu melihat formasi mengerikan mereka,
mereka semua memilih untuk menyerah. Sungguh lelucon, total 5 penguasa kelas 6 hadir di sini dengan 5 pasukan elit. Bahkan penguasa kelas 7 hanya bisa membuat jalan memutar. Selanjutnya, beberapa reruntuhan dipenuhi dengan bahaya. Ambil satu-satunya reruntuhan kelas 2 yang mereka temukan. Misalnya, sebenarnya ada 10 ahli yang jatuh dengan tubuh yang belum sepenuhnya membusuk karena alasan khusus. Dan di antara mereka, ada 4 yang sebanding dengan penguasa kelas 6. Reruntuhan kelas 2 itu telah menyebabkan sedikit masalah bagi mereka. Itu sangat banyak sehingga bahkan ada korban, dan itu menambah fakta bahwa Mu Chen telah membawa 4 raja bersamanya. Jika Istana 9 Nether mereka berani memasuki tempat itu sendirian, korban mereka mungkin akan lebih buruk. Karena itu, dia sangat senang bahwa dia telah merekrut 4 raja sebagai pembantu. Di luar reruntuhan kuno, ada beberapa pasukan yang berdiri berurutan. Itu adalah sekelompok orang kulit hitam, itu Mu Chen dan kelompok ini yang telah menyelesaikan eksplorasi. Mereka sedang beristirahat di sini. Mu Chen duduk di satu-satunya puncak dan menutup matanya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke bawah. Dengan 9 pasukan Nether disertakan, 5 pasukan diam-diam duduk dengan battle wheel yang tak terbatas melonjak di atas mereka. 5 battle wheels yang tak terbatas telah menempati sebagian dari langit. Mu Chen menatap 5 battle wheels yang tak terbatas dan pupil hitamnya dengan lembut berdesir dengan pemikiran aneh yang melintas di kedalaman pikirannya. Dia bertanya-tanya, bisakah saya memimpin kehendak pertempuran pasukan lain pada saat yang sama dengan pasukan 9 Nether? Di bagian bawah puncak duduk 5 pasukan dengan 5 kekuatan tak terbatas battle wheel bergelombang di atas mereka. Pada saat ini, kelima pasukan sedang beristirahat dan mengatur ulang. Oleh karena itu, karakteristik ofensif dari battle wheel telah ditarik kembali, tampak lebih lembut. Tapi Mu Chen, yang memiliki wawasan tentang battle wheel, tahu bahwa penampilan lembut itu hanyalah fasad. Asal-usul battle wheel adalah energi spiritual dan akan digabungkan dari setiap prajurit. Jadi ketika para pejuang itu dipenuhi dengan semangat juang, kehendak pertempuran akan dapat berubah sesuai keinginan mereka dan dipenuhi dengan karakteristik ofensif. Murid kulit hitam Mu Chen melihat kelima battle wheels yang terhormat dan tenggelam dalam pikirannya. Kontrolnya atas kehendak pertempuran 9 pasukan Nether telah mencapai titik kesempurnaan. Tetapi jumlah pasukan 9 Nether terbatas. Jadi dengan meningkatnya kekuatan Mu Chen, dia samar-samar merasakan bahwa kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether secara bertahap tidak cukup untuknya. Tapi pasukan terlatih seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibina dalam waktu singkat. Setiap prajurit diperlukan untuk menggiling energi spiritual mereka untuk waktu yang lama agar energi spiritual dan kemauan mereka cocok, sehingga menyatu bersama. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi pasukan yang tersebar dan kehendak pertempuran mereka tidak akan memiliki kekuatan apapun. Membandingkan 1000 prajurit yang tersebar dan 1000 prajurit yang bisa menggabungkan kehendak pertempuran mereka bersama-sama, yang terakhir praktis bisa menghancurkan yang pertama. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen merasa bahwa kehendak pertempuran 9 pasukan Nether secara bertahap tidak cukup untuknya, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagi seorang master formasi pertempuran, jika tidak ada dukungan dari pasukan elit, itu setara dengan ibu rumah tangga terpandai tanpa nasi untuk dimasak. Kekuatan master formasi pertempuran berasal dari pasukan. Tapi, saat ini, Mu Chen telah menemukan peluang yang cukup bagus. 4 pasukan lain sebelum dia. Pasukan pemisah gunung dari Aula Pemisah Gunung, pasukan elang darah dari Istana Elang Darah, pendekar pedang spiritual dari Gunung Pedang Spiritual dan pasukan hebat Gua Tebing Besar. Jika dia bisa menyebabkan resonansi antara 4 pasukan dengan kekuatannya sendiri, maka itu akan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar dia memimpin battle wheel dari 4 pasukan lainnya. Jika dia telah mencapai titik itu, kekuatan Mu Chen pasti akan mencapai ketinggian yang mencengangkan. Hanya dengan kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether saja, dia sudah bisa menghadapi penguasa kelas 6 secara langsung. Jika dia bisa lebih jauh menggunakan battle wheels 4 pasukan, maka dia bahkan tidak akan takut pada penguasa kelas ke-7. Secara alami, dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa masih tidak mungkin baginya untuk memimpin kehendak pertempuran 5 pasukan elit dengan kekuatannya saat ini, kecuali dia telah menjadi master formasi pertempuran sejati. Jika tidak, hanya battle wheel yang besar saja yang bisa menyebabkan keinginannya hancur.
Anda tidak bisa menjadi gemuk dalam sekali jalan, jadi dia harus meluangkan waktu untuk mencapainya. Tapi, bahkan jika dia tidak bisa memerintah mereka, itu akan membuktikan potensinya jika dia bisa menyebabkan resonansi di antara pasukan. Mungkin saat itu, dia akan selangkah lebih dekat menuju master formasi pertempuran yang misterius. Tapi mengganggu pasukan lain agak terlalu jauh, tapi Mu Chen punya cara untuk mengatasi masalah yang akan datang setelahnya. Memikirkannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin dan tidak lagi ragu-ragu. Dia perlahan menutup matanya dan hatinya berdesir di bawah langit malam. Kegelapan memenuhi pandangannya, tetapi indera hatinya memiliki jangkauan yang lebih luas. Jadi, di bawah akal sehat Mu Chen, 5 battle wheels yang tak terbatas di sekitar gunung juga diam-diam berombak. Ada raungan haus darah yang tak berujung bergema, berfluktuasi ruang. Di antara 5 lautan battle wheel, ada satu yang membuat Mu Chen merasa sangat akrab. Itu adalah kehendak pertempuran 9 pasukan Nether, tetapi 4 surat perintah pertempuran lainnya masing-masing menduduki wilayah mereka sendiri, seperti harimau. Mu Chen merenung sebentar. Sebelum kesadarannya menyebar dan bersentuhan dengan 4 lautan battle wheel lainnya, dia hanya ragu-ragu sejenak sebelum mencoba menghubungi mereka. Tapi saat kesadaran Mu Chen bersentuhan dengan 4 battle wheels lainnya, itu telah memantul dan bahkan menarik penolakan dan pelanggaran bawah sadar dari battle wheels itu, yang membuat kesadaran Mu Chen sedikit bergetar. Kontak pertama berakhir dengan kegagalan. Mu Chen dengan erat mengerutkan alisnya. Battle wheels itu menolak kesadaran asing yang mendekat. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada karakteristik ofensif dalam kesadaran Mu Chen sebelumnya, dia akan diserang oleh 4 battle wheels lainnya. Battle wheels itu terlalu sensitif. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran untuk waktu yang lama, sebelum alisnya mengendur. Lagi pula, dia sangat berpengalaman dalam hal battle wheel, jadi dia tahu bahwa menerobos masuk tidak mungkin untuk memerintahkan battle wheel. Hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang sampai hatinya seperti kolam yang tenang. Sebelum dia menyebarkan kesadarannya lagi, kali ini, dia tidak melakukan kontak dengan 4 battle wheel, tetapi membiarkan pikirannya menyebar di langit malam ini. Setelah itu seperti kolam air yang sedikit bergelombang dan, sekali lagi, bersentuhan dengan 4 battle wheels yang tak terbatas. Dalam kontak instan itu, tubuh Mu Chen tersentak keras, seolah-olah ada raungan haus darah tak berujung yang bergema di hatinya. Battle wheels yang kejam itu merasa ingin mengendalikan pikirannya. Tapi teriakan itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Mu Chen. Dia bukan lagi seorang greenhorn di battle wheel, jadi dia terus menjaga pikirannya dan membiarkan battle wheels itu melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah beberapa lama, raungan itu berangsur-angsur melemah sebelum menghilang. Ketika raungan itu menghilang, kesadaran Mu Chen yang telah menyebar seperti ikan yang berenang ke lautan tanpa batas. Kesadarannya akhirnya memasuki 4 lautan battle wheel yang luas itu. Dia merasa seperti telah memasuki beberapa gunung berapi. Keempat battle wheels juga memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, mewakili atribut yang berbeda. Misalnya, pasukan elang darah memiliki bau darah yang menyengat, tentara pemecah gunung memiliki pembantaian yang berat, pendekar pedang spiritual memiliki ketajaman, sedangkan pasukan besar sangat besar. Semua atribut ini terkait dengan karakteristik yang ditampilkan oleh pasukan ini selama bertahun-tahun, atau mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah gaya mereka. Kesadaran Mu Chen telah bercampur dengan lautan battle wheel itu, dengan getaran tak berujung yang menggema di hati Mu Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah kehilangan kesadaran dari dampak battle wheel itu dan tidak bisa mempertahankan keadaan pikiran yang jernih. Tapi, untungnya, Mu Chen tidak normal. Selanjutnya, Mu Chen tidak terburu-buru untuk mencoba resonansi antara pasukan setelah bercampur ke dalam battle wheels itu. Sebaliknya, dia membiarkan kesadarannya berkeliaran di sekitar lautan battle wheel itu. Seperti ikan sungai yang bergabung dengan sekelompok besar ikan, mencoba membuat segala sesuatunya mirip dengan mereka. Secara alami, faktor terpenting adalah bahwa Mu Chen tidak sengaja menyembunyikan keberadaan kesadarannya. Ketika kesadarannya mengembara di sekitar 4 lautan battle wheel yang tak terbatas itu, pikiran battle wheels itu telah merasakannya. Pikiran itu secara alami datang dari para pejuang dari 4 pasukan masing-masing. Jadi ketika mereka merasakan untaian kesadaran dari Mu Chen, ada prajurit yang tak terhitung banyaknya di antara 4 pasukan yang segera membuka mata mereka dengan kaget.
Secara umum, ketika mereka menemukan faktor asing dalam kehendak pertempuran pasukan mereka, mereka secara alami akan meluncurkan serangan dalam upaya untuk menghancurkannya. Tapi penyerbunya adalah Mu Chen. Dalam periode waktu ini, Mu Chen telah memimpin pasukan 9 Nether dan bertarung bersama dengan mereka, dan mereka juga merasa sangat iri atas kekuatan luar biasa dari Spirit of Battle Wheel yang dapat dibentuk oleh pasukan 9 Nether di bawah kendali Mu Chen. Jadi ketika mereka merasakan kesadaran Mu Chen, mereka tidak menolaknya secara refleks dan ragu-ragu sebentar. Selanjutnya, setelah melihat bahwa Mu Chen tidak banyak bergerak, mereka menerima kesadaran Mu Chen itu. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, Mu Chen juga berasal dari domain Great Heaven Law dan dapat dianggap sebagai pendamping. Tetapi bahkan jika prajurit biasa telah menerimanya, ada beberapa komandan di bawah 4 raja di 4 pasukan ini. Sebagai atasan pasukan mereka, mereka secara alami tidak bisa mengabaikan ini. Jadi, setelah ragu-ragu sebentar, mereka masih memberitahu atasan mereka tentang hal ini, keempat raja. Setelah menerima berita itu, keempat raja terbang ke langit pada saat yang sama dan melihat ke arah gunung dengan kaget. 9 Nether juga muncul di langit. Ketika dia muncul, keempat raja mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. 9 Nether King, apa yang rajamu coba lakukan? Meskipun keempat raja masih sopan, 9 Nether bisa merasakan jejak keraguan dari mereka. Lagi pula, Mu Chen telah ikut campur dalam pasukan mereka tanpa memberitahu mereka tentang hal itu, yang tampaknya agak kasar. 9 Nether tersenyum pahit dan tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah pikiran telah menyebar di langit malam dengan suara bergema Mu Chen. Aku perlu meminjam pasukan dari 4 raja untuk berlatih. Jika saya berhasil, saya mungkin bisa membantu keempat pasukan dalam memahami Spirit of Battle Wheel. Suara lembut Mu Chen langsung menyebabkan keempat raja memancarkan cahaya dari mata mereka dan senyum cemerlang langsung terlihat di wajah mereka. Haha, jika rajamu menginginkannya, kamu bisa melanjutkan sesukamu. The Great Cliff King, yang selalu diam, tidak bisa menahan tawanya. Dalam periode waktu ini, dia telah menyaksikan kekuatan Spirit of Battle Wheel pada sebuah pasukan. Oleh karena itu, matanya menjadi merah karena iri beberapa hari terakhir ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena tidak ada seorang jenius seperti Mu Chen di antara bawahannya. Karena itu, dia hanya bisa khawatir tanpa daya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen, bahkan dengan sikap mereka, keempat raja tidak bisa menahan kelopak mata mereka berkedut dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan ketidakbahagiaan bagi orang lain, mereka bahkan mungkin akan memberitahu Mu Chen untuk memerintahkan pasukan mereka, namun dia berharap selama dia bisa memperbaiki Spirit of Battle Wheel. Ketika 9 Nether melihat 4 raja yang berharap mereka bisa menyerahkan pasukan mereka kepada Mu Chen, bibirnya sedikit terangkat, tapi tak lama setelah itu, dia merajut alisnya dan melihat siluet di gunung. Tapi, bukankah orang itu terlalu serakah? Bagaimana Spirit of Battle Wheel sesuatu yang begitu mudah untuk disempurnakan? Setelah mengirim 4 raja, wasiat Mu Chen telah bersentuhan dengan 4 lautan pertempuran Wheel yang tak terbatas sekali lagi. Mungkin karena persetujuan dari 4 raja, para prajurit dari 4 pasukan memiliki penjaga mereka untuk Mu Chen dihapus. Kehendak di lautan Battle Wheel juga mulai bersentuhan dengan wasiat asing Mu Chen. Kehendak Mu Chen juga telah menyatu secara diam-diam tetapi dia tidak mengganggu sirkulasi Battle Wheels 4 pasukan, seolah-olah dia adalah seorang penonton yang diam-diam ikut. Jika dia ingin menimbulkan resonansi di Battle Wheel, maka dia harus terlebih dahulu mendapatkan harmoni dengannya. Saat ia pergi, hati Mu Chen menjadi lebih tenang. Teriakan pertempuran tak berujung di hatinya dari sebelumnya juga telah melemah, sedikit demi sedikit, sebelum benar-benar menghilang. Seluruh wilayah menjadi sunyi pada saat ini, di mata orang luar, aura di sekitar Mu Chen telah ditarik sepenuhnya. Ketika keempat raja melihat pasukan mereka sendiri, mereka menyadari bahwa kehendak pertempuran yang telah melonjak sebelumnya telah berubah lebih tenang pada saat ini. Mereka tidak jelas tentang alasan di balik perubahan itu, tetapi mata mereka menjadi lebih cemerlang. Itu karena perubahan ini jelas membuktikan bakat luar biasa Mu Chen di jalan Battle Wheel. Mungkin Mu Chen benar-benar bisa menyempurnakan Battle Wheel Spirit dari pasukan mereka. Mereka tidak khawatir tentang Mu Chen menyebabkan apapun untuk pasukan mereka. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari domain Great Heaven Law,
dan jika Mu Chen telah melakukan tindakan seperti itu, maka domain Great Heaven Law tidak akan memiliki tempat untuknya. Selanjutnya, mereka memiliki lebih banyak pemahaman tentang Mu Chen setelah beberapa hari interaksi ini, dan dengan karakter yang terakhir, tidak mungkin baginya untuk melakukan tindakan tercela seperti itu. Waktu secara bertahap melewati malam, kira-kira 3 jam kemudian, wasiat Mu Chen telah berubah menjadi wasiat prajurit biasa dan sepenuhnya menyatu menjadi 4 pasukan. Dia bisa merasakan bahwa kehendak pertempuran keempat pasukan tidak menolaknya. Namun, itu masih belum mencukupi. Apakah kalian ingin memurnikan Spirit of Battle Wheel dan menjadi lebih kuat? Kehendak Mu Chen telah menyebar di antara 4 lautan Battle Wheel dan ditransmisikan ke setiap prajurit. Lautan 4 pasukan tiba-tiba bergelombang, itu adalah respons paling intens yang ditanggapi oleh keempat pasukan, dipenuhi dengan kegembiraan yang bisa dibilang gila. Impian setiap pasukan adalah membentuk Spirit of Battle Wheel, karena hanya dengan cara itu, pasukan mereka dapat memiliki jiwa. Jika tidak, mereka pada akhirnya adalah prajurit yang tersebar dan tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat. Ketika Mu Chen mendengar tanggapan yang intens itu, dia dengan ringan tersenyum di dalam hatinya. Dengan respons yang intens seperti itu, akan lebih mudah untuk menyebabkan resonansi. Keempat raja juga merasakan gelombang kehendak pertempuran dari pasukan mereka saat ini dan menggosok tangan mereka bersama-sama dalam kegembiraan. Tuan-tuan, karena ini pertama kalinya saya mencoba metode ini, saya tidak dapat membantu keempat pasukan dalam menyempurnakan Spirit of Battle Wheel sekaligus. Karena pasukan elang darah memiliki jumlah yang paling sedikit, pertama-tama saya akan mulai dari mereka. Tapi kata-kata dari Mu Chen yang ditransmisikan ke telinga mereka telah menyebabkan Raja Pemisah Gunung dan 2 wajah raja lainnya menjadi kaku. Raja Elang Darah, di sisi lain, menyeringai, yang membuat 3 raja lainnya memelototinya, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Aula Elang Darah akan menjadi yang pertama mencobanya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya berharap agar Mu Chen berhasil, pemurnian Battle Wheel Spirit bukanlah masalah sederhana, tapi, bagaimana jika berhasil? Hanya memikirkan tentang pasukan elang darah yang membentuk roh kehendak pertempuran, ketiga raja melontarkan mulut mereka dengan tidak senang. Pada saat ini, Mu Chen tidak memperhatikan pikiran ketiga raja, karena dia jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia berusaha membantu keempat pasukan untuk memperbaiki roh pertempuran Wheel sekaligus, pikirannya mungkin dihancurkan oleh Battle Wheels yang kejam. Oleh karena itu, dia harus mencobanya satu persatu, dan karena pasukan elang darah memiliki jumlah yang paling sedikit, itu adalah target terbaik untuk dia coba. Saat dia memikirkannya di sini, dia dengan cepat menarik surat wasiatnya dari 3 pasukan lainnya, sebelum fokus pada kehendak pertempuran pasukan elang darah. Pasukan elang darah menyambut dari keinginan Mu Chen dan membiarkan keinginan Mu Chen dengan cepat berintegrasi ke dalam keinginan mereka. Lepaskan semua battle wheel-mu, pikiran Mu Chen telah ditransmisikan ke pikiran setiap prajurit. Seiring dengan suara Mu Chen, pasukan elang darah mengeluarkan raungan dengan battle wheel yang tak terbatas memancar keluar. Itu seperti lautan darah yang bersiul di wilayah ini, itu dipenuhi dengan bau darah. Kehendak Mu Chen terasa seperti berada di tengah lautan darah dan mayat, dengan seluruh wilayah diwarnai merah tua. Kehendak pertempuran pasukan elang darah dapat dianggap halus dan kuat, tapi dibandingkan dengan pasukan 9 nether, itu sedikit kurang, jadi tidak ada fluktuasi dari kehendak Mu Chen, itu menjadi sunyi saat memasuki kedalaman lautan darah Battle Wheel. Saat lautan darah Battle Wheel melonjak, haus darah yang tak ada habisnya mengalir ke pikiran Mu Chen bersama dengan adegan pembantaian tanpa akhir yang melintas di hatinya. Ini adalah pertempuran yang telah dilalui pasukan elang darah. Tapi dalam pandangan Mu Chen, Battle Wheel of the Bloodhawk Trop masih belum cukup disempurnakan. Tepatnya, itu karena belum ada komandan yang bisa memimpin situasi umum karena pasukan elang darah dikomandoi oleh beberapa komandan. Meskipun itu bisa meningkatkan jumlah pasukan yang bisa mereka perintahkan secara keseluruhan, masih ada perbedaan halus sehingga sulit bagi mereka untuk menyempurnakan kehendak pertempuran mereka bersama-sama. Untuk menyempurnakan Battle Wheel, mereka akan membutuhkan seorang komandan tunggal, seperti bagaimana Mu Chen memerintahkan pasukan 9 nether. Tetapi jika dia ingin memimpin Battle Wheel of the Bloodhawk Trop, maka dia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para warrior. Percayakan Battle Wheel Anda kepada saya,
kehendak Mu Chen dengan cepat menyebar di lautan Battle Wheel. Kata-katanya telah menyebabkan beberapa riak di antara pasukan elang darah. Bagaimanapun, para pejuang berasal dari Bloodhawk Hall dan Battle Wheel mereka adalah kepercayaan terbesar mereka. Terlepas dari apapun, membiarkan orang asing memerintahkan Battle Wheel mereka adalah hal yang tabu. Keributan di pasukan elang darah dirasakan oleh Raja Elang Darah. Dia segera memutar matanya dan dengan marah meraung, "Lakukan apa yang dikatakan rajamu." Dengan teriakan Raja Elang Darah, pasukan elang darah tidak lagi ragu-ragu dan pertempuran akan meletus. Kehendak Mu Chen langsung menyebar dan menyatu dengan kehendak pertempuran yang kuat itu. Bau darah yang intens telah melonjak dalam pikiran Mu Chen. Itu sangat kuat. Jika itu adalah ahli biasa, mereka mungkin akan berubah menjadi iblis yang membantai. Tapi itu tidak mempengaruhi Mu Chen. Dia telah mengabaikan bau darah yang tak ada habisnya. Dengan kehendak hatinya, badai menyapu lautan darah Battle Wheel. Balok Battle Wheel merah keluar dari lautan darah Battle Wheel dan bau darah menyebar ke seluruh wilayah ini. Hati Mu Chen telah terdiam dan benar-benar menyatu dengan lautan darah Battle Wheel, merasakan bau darah dan pertempuran yang telah dilalui pasukan Bloodhawk di masa lalu. Ekspresi setiap prajurit dari pasukan elang darah berubah serius saat mata mereka berkedip. Pada saat ini, mereka bisa merasakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menyatukan kehendak pertempuran mereka. Tangan itu tampak besar dan kuat, itu bisa memunculkan kekuatan mereka hingga batasnya. Itu adalah keinginan dari Mu Chen. Mereka belum pernah merasakan keinginan yang begitu kuat sebelumnya. Tidak satu pun dari komandan mereka yang bisa mencapai keinginan yang begitu kuat. Prajurit pasukan elang darah telah memblokir semua gangguan dari dunia luar. Mereka merasakan kemudahan yang hanya mengharuskan mereka untuk terus-menerus melepaskan kehendak pertempuran dari diri mereka sendiri saat tangan besar itu menyatukan kehendak pertempuran mereka dan kemudian meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Lautan darah Battle Wheel terbalik dengan keras dan wajah Raja Elang Darah berubah pada pemandangan ini, karena dia bisa merasakan pertarungan pasukan elang darah naik dengan cepat. Tidak ada komandan di masa lalu yang bisa memerintahkan Battle Wheel pasukan elang darah setinggi ini. Inilah yang dimaksud dengan jenius Battle Wheel yang sebenarnya. Hanya di tangan seorang jenius kehendak pertempuran suatu kekuatan dapat menjadi kuat dan menghancurkan semua rintangan. Raja Elang Darah dengan ringan menghela nafas ketika dia melihat 9 nether dengan iri dan tersenyum pahit. "Kamu benar-benar telah membawa orang yang cukup baik kembali kali ini." Nine Nether dengan ringan tersenyum dengan sedikit kebanggaan pada ekspresinya yang dingin. Saat itu, ketika Mu Chen tiba di domain Great Heaven Law, tidak ada yang optimis padanya. Tetapi, pada akhirnya, kenyataan membuat semua orang mengerti bahwa mereka telah salah menilainya. Beberapa raja juga telah melihat ke atas lautan darah Battle Wheel yang memiliki sinar Battle Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertabrakan saat Battle Wheel yang luas tak henti-hentinya berombak di angkasa. Dengan persepsi mereka yang tajam, mereka dapat merasakan bahwa di kedalaman gelombang-gelombang itu, tampaknya ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Cahaya berdarah telah memenuhi seluruh wilayah ini. Tiba-tiba, teriakan tajam seperti elang tiba-tiba bergema di seluruh cakrawala. Tubuh Raja Elang Darah bergetar saat dia mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan di wajahnya. The Mountain Splitting King, Spiritual Sword King dan Great Cliff King juga memiliki kemegahan dari mata mereka. Prajurit dari pasukan lain juga tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada cahaya berdarah yang bergelombang. Di tempat di mana cahaya berdarah menyebar, Bloodhawk yang sangat besar sedikit membuka sayapnya, mencapai 1000 kaki, sebelum mengepakkannya dengan Battle Wheel yang menakjubkan menyapu di wilayah ini. Bloodhawk itu secara alami adalah Spirit of Battle Wheel yang disempurnakan oleh Bloodhawk Trop. Raja pemisah gunung dan yang lainnya menghirup udara dingin saat mereka bertukar pandang dengan keterkejutan dan kegembiraan di mata mereka. Mu Chen sebenarnya telah berhasil membantu pasukan elang darah menyempurnakan semangat kehendak pertempuran. Bloodhawk yang besar melayang di atas Bloodhawk Trop, surging Battle Wheel tersapu saat mengepakkan sayapnya, menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar hebat. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kehendak pertempuran pasukan elang darah telah jauh melebihi sebelumnya. Ini adalah kekuatan Battle Wheel Spirit. Raja Elang Darah mengangkat kepalanya dan tercengang, sambil melihat elang darah yang besar. Setelah waktu yang lama,
Dia tidak bisa menahan gemetar saat kegembiraan menyembur di wajahnya, membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Pasukan elang darah yang telah dia asuh selama bertahun-tahun akhirnya menyempurnakan roh kehendak pertempuran. 3 raja berdiri di samping dengan mata merah, karena mereka tahu perubahan besar yang akan dibawa ke pasukan yang telah menyempurnakan Battle Wheel Spirit. Meskipun pasukan elang darah telah kehilangan setengah dari prajuritnya karena pasukan Skycrow, kekuatan bertarung dari roh kehendak pertempuran yang disempurnakan bahkan lebih kuat ketika pasukan itu berada di puncaknya. Perubahan ini membuat hati ketiga raja mendidih. Dalam hal kekuatan, pasukan mereka lebih kuat dari pasukan elang darah, khususnya pasukan pemisah gunung Raja Pemisah Gunung, yang pasukannya dapat menempati peringkat 3 besar di antara para raja. Selanjutnya, jumlah anggota pasukan telah melebihi 10.000. Jika mereka berhasil memurnikan Spirit of Battle Wheel, kekuatan bertarung mereka pasti akan mencengangkan. Saat mereka merenungkannya, 3 tatapan panas yang tak terkendali diarahkan ke puncak gunung, di mana seseorang duduk dengan tenang. Sosok itu tampak rapuh di langit malam, tetapi tidak seorang pun, bahkan para raja, yang berani meremehkan sosok itu. Para raja mengetahui potensi mengerikan yang dimilikinya untuk dapat membantu pasukan lain dalam membentuk Spirit of Battle Wheel. Dia pasti bisa disebut jenius Battle Wheel. Di bawah tatapan panas mereka, Mu Chen tiba-tiba berdiri dari puncak gunung dan melihat Bloodhawk besar di atas Bloodhawk Drop. Dia bisa merasakan bahwa kehendak pertempuran pasukan elang darah sepenuhnya berada di bawah kendalinya saat ini. Jika dia mau, dia bisa segera membentuk Battle Wheel of the Nine Nether Drop juga. Dengan begitu, kehendak pertempuran kedua pasukan akan berada di bawah kendalinya dan kekuatan yang bisa dia keluarkan pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, upaya ini telah membuat Mu Chen mengerti bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk membantu pasukan lain membentuk Battle Wheel mereka. Mu Chen dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan melihat Battle Wheel Spirit yang besar di atas Bloodhawk Drop pecah menjadi kilauan darah dan terbentuk kembali menjadi lautan Battle Wheel. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di hadapan para raja. Ketika raja melihat kedatangannya, mereka segera menangkupkan tinju mereka dan tampak lebih sopan dari sebelumnya. Bahkan sebelum mereka bisa berbicara, Mu Chen melihat Raja Elang Darah. Raja Elang Darah, jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Itu karena, secara akurat, pasukan Bloodhawk belum menyempurnakan Battle Wheel Spirit yang asli. Raja Elang Darah dan raja lainnya memandang Mu Chen dengan bingung. Mu Chen tersenyum pahit. Di bawah keterlibatan saya, pasukan Elang Darah telah benar-benar membentuk roh kehendak pertempuran. Tetapi persyaratannya adalah bahwa itu harus di bawah komando saya. Jika wasiatku dihapus darinya, tidak mungkin pasukan Elang Darah dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk mempertahankan semangat kehendak pertempuran. Senyum di wajah Raja Elang Darah membeku. Sebelum dia tersenyum pahit, Mu Chen bukan komandan pasukan Elang Darahnya, jadi dia secara alami tidak bisa mengikuti pasukan Elang Darah. Jika itu benar-benar terjadi, maka akan membingungkan untuk mengetahui milik siapa pasukan Elang Darah itu. Dan hampir tidak mungkin bagi Raja Elang Darah untuk menemukan seseorang seperti Mu Chen untuk tinggal di aula Elang Darah kecilnya. Melihat Raja Elang Darah dan yang lainnya sedikit kecewa, Mu Chen tersenyum lagi. Meskipun kalian tidak dapat mempertahankan roh kehendak pertempuran yang asli sendiri, kamu masih dapat mengatur untuk memperbaiki roh kehendak pertempuran semu dengan kekuatanmu. Pertempuran semu akan semangat. Raja Elang Darah dan berbagai raja lainnya saling bertukar pandang. Apa itu? Mungkinkah Battle Wheel Spirit juga diklasifikasikan antara asli dan palsu? Mu Chen tersenyum, tindakanku sebelumnya tidak sia-sia. Saya telah menyegel jejak Battle Wheel Spirit itu di benak setiap prajurit. Jadi, di masa depan, mereka dapat mengandalkan jejak itu untuk membentuk Battle Wheel Spirit. Namun, itu tidak tergantung pada pasukan Elang Darah itu sendiri untuk memperbaiki roh kehendak pertempuran. Jadi dalam hal kekuatan, itu secara alami lebih lemah daripada yang asli. Oleh karena itu, saya menamakannya sebagai roh kehendak pertempuran Sudo. Wajah berbagai raja dipenuhi dengan keterkejutan. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang roh kehendak pertempuran yang dibentuk dengan kekuatan eksternal. Tapi kata-kata Mu Chen telah membuat mereka merasa lega. Terlepas dari Battle Wheel Spirit itu asli atau palsu, tidak masalah selama itu bisa digunakan. Mereka tidak berani berharap bisa naik ke langit dalam satu langkah.
Selanjutnya, jejak saya ini tidak dapat digunakan tanpa henti. Energi spiritual dalam jejak akan habis dan menghilang. Jadi saya perlu mengisinya kembali secara berkala. Mu Chen mengangkat bahu. Raja Elang Darah dan yang lainnya memiliki butiran keringat dingin yang menutupi wajah mereka, karena jejaknya masih perlu diisi ulang. Sepertinya, di masa depan, jika mereka berharap jejak Battle Wheel Spirit bertahan lama, mereka pasti tidak bisa untuk menyinggung Mu Chen. Melihat wajah mereka, Mu Chen menggaruk kepalanya, mengambil jalan pintas tidak bisa dihindari. Jika beberapa dari kalian tidak puas dengan itu, maka kita bisa melupakan masalah ini. Tidak mungkin, The Mountain Splitting King, Spiritual Sword King dan Great Cliff King semuanya berbicara pada saat yang sama. Mereka saling memandang. Sebelum Raja Pemisah Gunung berkata, "Rajamu terlalu rendah hati. Meskipun roh kehendak pertempuran semut tidak sekuat yang asli, masih tidak ada pasukan yang tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menyusahkan rajamu untuk masalah ini. Saya akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Di masa depan, jika rajamu membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk memberitahu saya." The Great Cliff King, yang selalu diam, telah berbicara dengan suara serius dengan tinjunya yang ditangkupkan. Mu Chen melambaikan tangannya setelah mendengar mereka. "Kami semua dari domain Great Heaven Law. Itu wajar bagi kita untuk saling membantu. Karena kalian bertiga bersedia, maka saya akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan Battle Wheel Spirit untuk ketiga pasukan Anda juga. Tapi aku punya permintaan yang harus aku minta persetujuanmu." "Rajamu, tolong beritahu." Mu Chen tersenyum. "Aku hanya berharap bisa meminjam pasukanmu di saat-saat genting." Mu Chen sudah tahu bahwa dia bisa beresonansi dengan pasukan lain, jadi itu berarti di saat-saat genting, dia bisa memimpin Battle Wheel pasukan mereka. Namun, dia harus meminta persetujuan dari 4 raja sebelum para prajurit dari pasukan itu mengakuinya dan mengizinkannya untuk memimpin Battle Wheels mereka. Terlepas dari apapun, pasukan itu bukan bagian dari pasukan 9 Nether dan bukan miliknya. Mendengar kata-kata Mu Chen, para raja tercengang. Sebelum mereka bertukar pandang dan tersenyum, "Tidak masalah. Lebih jauh lagi, jika itu benar-benar terjadi, kita seharusnya menghadapi situasi yang berbahaya. Pada saat itu, selama rajamu mampu melakukannya, pasukan kami adalah milikmu untuk dikomando." Balasan mereka lugas, karena mereka tahu bahwa Mu Chen paling-paling bisa meminjam pasukan mereka dan tidak menangkap mereka. Bagaimanapun, pasukan itu diasuh dengan susah payah oleh mereka dan hanya mengindahkan perintah mereka. Selama mereka tidak menyetujuinya, Mu Chen tidak bisa menahan mereka dalam kegelapan dan memerintahkan pasukan mereka terlepas dari bakat Battle Wheel-nya. Oleh karena itu, menyerahkan pasukan mereka kepada Mu Chen pada saat-saat penting itu berada dalam jangkauan penerimaan mereka. Bagaimanapun, itu bisa menjadi remunerasi untuk Mu Chen yang membantu mereka memperbaiki roh kehendak Pseudo Battle. Melihat persetujuan mereka, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak memiliki motif lain dan hanya ingin memerintahkan pasukan mereka pada saat-saat genting untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Setelah mengetahui bahwa pasukan puncak lainnya juga memiliki kejeniusan yang dapat menyempurnakan Battle Wheel Spirit, Mu Chen telah mengambil tindakan pencegahan. Pasukan 9 Nether baru saja berkembang dalam 1 tahun terakhir, jadi jumlahnya masih belum mencukupi dan, secara umum, kekuatan Battle Wheel Spirit sangat terkait dengan jumlah pasukan. Tapi jelas tidak mungkin bagi pasukan 9 Nether untuk berkembang pada saat ini. Selanjutnya, itu tidak bisa tiba-tiba memunculkan kekuatan seluruh pasukan. Oleh karena itu, Mu Chen tidak punya pilihan selain menempatkan pikirannya pada pasukan elit raja lainnya. Meskipun akan lebih merepotkan dan lebih sulit baginya untuk memimpin pasukan lain, Mu Chen tidak memiliki alternatif lain yang lebih baik saat ini. Di Valen Battlefield yang penuh dengan bahaya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. "Kami akan sedikit memperlambat kecepatan mencari reruntuhan selama 2 hari ke depan. Tunggu sampai aku memperbaiki Battle Wheel Spirit dari 3 pasukan yang tersisa, kita akan menjadi besar." Mu Chen memandang semua orang. The Mountain Splitting King mengangguk dan berhenti sebentar. Sebelum berkata, "Saya telah menerima beberapa berita selama 2 hari terakhir yang terkait dengan jenius Battle Wheel dari Sky Profound Palace." Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen membeku. Orang itu sangat terkenal di Valen Battlefield akhir-akhir ini, karena kekuatan apapun yang menabraknya akan menjadi berlumuran darah bahkan 10% dari mereka tidak dapat melarikan diri. Raja Pemisah Gunung memandang Mu Chen dan melanjutkan,
Selanjutnya, menurut berita saya, orang itu tampaknya sedang mencari jejakmu. Istana mendalam langit, tatapan Mu Chen tenang saat dia menganggukkan kepalanya. Dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan istana mendalam langit. Karena orang itu berasal dari istana mendalam langit, tidak aneh jika orang itu mengejarnya. Selanjutnya, ada juga beberapa berita tentang kejeniusan Battle Wheel dari Divine Pavilion. Banyak kekuatan tangguh telah dikalahkan olehnya dalam beberapa hari terakhir. Menurut intuisiku, sangat mungkin dia juga mengejarmu. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya, agak merepotkan untuk dilihat oleh dua jenius Battle Wheel, tapi Mu Chen meludahkan seteguk udara, ketenangan dalam tawanya berseri-seri dengan kepercayaan diri yang membuat orang lain mengangkat alis mereka. Jika mereka mengejarku, biarkan mereka datang. Pada saat itu, saya tidak keberatan membiarkan mereka memahami perasaan menendang pelat logam. Setelah bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius, tetapi pada akhirnya, dia tidak takut. Itu terjadi di masa lalu, dan akan terjadi di masa depan. Terima kasih telah menonton.